Oke, jadi sebelumnya selamat malam untuk Kak Diki, Kak Lucia, Kak Valerie, Malam. dan yang lainnya. Jadi untuk malam ini kita ada meeting, ya, sesi sharing lah, meeting sharing seperti sebelum-sebelumnya. Kali ini kita dari tim research mau bawain tentang topik-topik yang udah pernah kita angkat sebelumnya di 2 atau 3 minggu yang lalu, itu mengenai beberapa gejala seperti depresi ya. Kita bahasnya tentang depresi, tentang preventifnya gimana, gejalanya seperti apa, terus apa yang sering muncul dan dialami akhir-akhir ini, khususnya dalam satu tahun terakhir. Gitu. Jadi sekarang kita lebih fokus ke how to seeking for help. Jadi gimana caranya kita mendapat pertolongan pertama gitu ketika kita udah mulai merasa ada sesuatu yang memang sedang tidak beres gitu dengan diri kita gitu. Entah ini baru praduga atau memang sudah ada diagnosa sebelumnya. Ini mungkin beberapa langkah yang bisa kita berikan sebagai tindakan awal gitu. Jadi yang pertama uh, ada beberapa tanda-tanda yang muncul ketika kita memerlukan layanan tentang kesehatan mental gitu. Yang pertama itu kita memiliki layanan traumatis, entah kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, yang membekas sampai saat ini gitu. Kejadiannya entah sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, atau bertahun-tahun sebelumnya gitu. Kejadian apapun yang membuat kita memiliki trauma untuk mengulang atau melihat kejadian serupa yang terjadi dengan kita. Terus yang kedua adalah kita tidak menemukan support system di lingkungan. Uh, di lingkungan di sini maksud mungkin dari keluarga, teman dekat, pasangan mungkin, ataupun lingkungan kerja kita, kampus, ataupun sekolah yang saat ini sering kita datangi gitu, atau yang sering kita kita jalani dalam aktivitas sehari-hari gitu. Support system itu yang selalu mendukung lah setiap aktivitas kita. Nah, terus yang ketiga, kita memiliki permasalahan yang mengganggu produktivitas. Jadi biasanya kalau kita dulunya memiliki semangat yang prima buat menjalani suatu aktivitas, tiba-tiba semangat itu jadi hilang karena ada satu hal tertentu, misalkan pikiran negatif yang mau muncul atau rasa ketakutan yang berlebih, itu bisa menjadi tanda-tanda jika kita memerlukan layanan kesehatan mental. Nah, terus yang keempat adalah melakukan hal negatif atau membahayakan diri. Terkadang kita tuh nggak sadar ada beberapa orang gitu yang melakukan self harming gitu, atau menyakiti diri sendiri, atau baik secara verbal maupun uh, fisik gitu. Entah fisik biasanya sayap tangan gitu, atau kalau verbal mungkin mengatai dirinya nggak mampu, nggak bisa, nggak kuat gitu, atau bahkan mencoba beberapa kasus mungkin mencoba untuk melakukan bunuh diri. Oke, yang selanjutnya mungkin bakal dijelasin sama Kak Valerie atau Kak Alivia. Silakan Kak. Nah, aku ya. Oke, jadi selanjutnya adalah bagaimana caranya ke layanan kesehatan mental menggunakan BPJS karena seperti yang kita tahu kalau misalkan ke layanan kesehatan mental itu kan mahal ya. Gak cuma kayak orang-orang itu udah lebih aware sekarang bahwa mental health itu penting. Tapi yang kemudian jadi masalah selanjutnya adalah bahwa layanan kesehatan mental ini mahal banget nih, apalagi obatnya. Jadi dan itu bukan karena bentuknya layanan kesehatan mental itu biasanya terapi, jadi datangnya nggak mungkin cuma sekali kayak cuma ke dokter umum. Jadi udah mahal, terus masih harus datang secara berulang kayak gitu. Jadi kendala ekonomi itu sering. Nah, gimana caranya ke layanan kesehatan mental menggunakan BPJS alias kalau misalkan kita pakai BPJS ini kan bisa sampai gratis total gitu, bisa dapat potongan atau subsidi atau bisa sampai gratis. Jadi pertama kita pastikan memiliki BPJS yang aktif. Jadi BPJS-nya jangan yang belum dibayar kayak gitu. Terus kita pergi ke fasilitas kesehatan pertama. Ini bisa puskesmas atau klinik. Nah, tapi puskesmas atau klinik ini jarang yang ada poli jiwa. Tapi kalau misalkan si fasilitas kesehatan pertama ini udah punya poli jiwa, kalian bisa langsung pakai BPJS di poli jiwa tersebut.
Nah, kalau misalnya fasilitas kesehatan pertama ini misalnya puskesmas, ya puskesmas yang nggak punya poli jiwa, kalian bisa minta rujukan. Nah, rujukannya ini diajukan oleh dokter. Jadi kalian ke istilahnya ke dokter umum, terus nanti dokter umumnya bakal nanya-nanya gitu. Nah, kalian langsung aja jawab dengan jujur kayak misalkan kendalanya apa, akhir-akhir ini saya berpikiran negatif kayak gitu-gitu. Terus mood yang tidak baik segala macam itu bisa langsung dicurahkan ke dokternya. Nah, kemudian nanti dari fasilitas kesehatan pertama ini secara online akan dirujuk ke RS rujukan terkait kayak gitu. Jadi RS rujukan terkait ini biasanya udah rumah sakit besar yang sudah pasti ada poli jiwanya. Kemudian nanti kamu datangin RS rujukan dengan mengatakan bahwa kamu pasien rujukan menggunakan BPJS di bagian meja administrasi. Biasanya di bagian meja administrasi ini diperlukan kartu BPJS kamu, KTP, dan KK. Itu yang paling sering ditanyain. Nah, kemudian kamu bakal atur jadwal konsultasi sama dokter poli jiwanya. Kemudian habis itu seperti biasa konsultasi datang ke hari H setelah itu konsultasi sama dokternya, kemudian dokternya akan melakukan asesmen terhadap kamu, terus nanti akan diberikan resep obat sesuai dengan diagnosanya dan bisa langsung di bagian farmasi. Nah, semuanya ini kalau dari sepengalaman yang aku lihat adalah sampai ke bagian farmasinya alias tebus obatnya itu gratis gitu. Jadi semuanya ditanggung sama BPJS dari mulai dokternya sampai ke obatnya gitu. Bisa langsung next Manda. Dilanjutkan oleh Alivia ya. Iya kan tadi Kak Valeri, ya kan tadi Valeri sama Manda udah ngejelasin prolognya. Nah sebenarnya ketika mau cari profesional itu ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama biasanya psikolog dan psikiater. Nah dari kedua profesional ini biasanya mereka tuh punya apa ya, job desk masing-masing yang benar-benar ngeliatin perbedaannya gitu. Nah kalau dari yang aku baca, secara yang paling banget kelihatan itu di jejak dokter. Nah kalau di psikiater sendiri dia sebenarnya itu dokter medis, sedangkan kalau psikolog itu dokter non medis karena dia apa ya, dia hanya belajar tentang perilaku manusia dan bagaimana untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah kemudian karena si psikiater ini dia dokter medis, dia secara sah punya wewenang untuk ngeresepin obat. Nah habis itu sedangkan psikolog itu dia cuma fokus pada psikoterapi aja. Nah kemudian udah sih pada intinya perbedaan psikolog dan psikiater itu paling menonjol pada pemberian obat dan enggak pemberian obat. Nah kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita memerlukan bantuan profesional, kemana sih kita harus datang duluan? Apakah ke psikiater duluan atau ke psikolog duluan gitu? Di beberapa kasus yang aku lihat itu lebih kecenderung ke tergantung permasalahan yang ada. Nah, ada juga kasus yang bilang kalau ke psikolog dulu karena mereka harus tahu apa yang terjadi dalam diri mereka, apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka, baru dari situ psikolog akan apa ya, merujuk dan merekomendasikan hal selanjutnya ke psikiater. Nah, tapi tentunya sebelum ke psikiater mereka ada beberapa treatment sendiri kayak misal assessment untuk apa sih namanya, tes gitu kalau nggak salah sih kayak gitu ya, kayak gitu. Terus sedangkan ada beberapa juga dari kasus yang ternyata dia sudah sadar kalau dia punya masalah dalam dirinya dan langsung ke psikiater. Itu sebenarnya dari beberapa artikel yang aku baca lebih ke preferensi dan tergantung permasalahan yang lagi dihadapi sendiri. Terus Manda bisa apa next. Nah ya makanya jadi sebenarnya pertanyaan ini itu lebih lebih ditanyakan, lebih bisa ditanyakan ke diri sendiri,
apakah lebih condong ke psikolog atau bisa langsung ke psikiater. Sebenarnya dua-duanya itu sama-sama apa ya, menangani dan membantu soal apa namanya, mental health gitu. Cuman lebih tergantung kitanya udah sampai di tahap yang seperti apa. Itu sih yang aku baca dari kemarin. Kasih. Oke, udah selesai. Iya, Udah, Kak. dari udah Kak. Oke, menarik. Aku jujur aja tahu sih soal BPJS gitu ya gratis dan tapi belum pernah nyari tahu karena pasti prosedurnya ribet ya biasanya. Tapi kalau tadi Kafal pernah nyoba atau emang pernah ada pengalaman dari rekannya atau temannya gitu Kak? Pengalaman dari rekan sih, aku belum coba karena aku nggak punya asuransi, aku bukan itu soalnya, jadi nggak pernah coba. Oke, kalau ini menurut kalian bagus gak kalau dijadiin itu materi buat di Instagram? Kalau menurut aku justru bagus yang BPJS itu Kak, karena kayaknya tuh nggak semua orang tahu bahwa ternyata BPJS tuh juga nge-cover tentang kesehatan mental loh. Dan aku jujur juga baru tahu ketika Kak Valeri kemarin sempat cerita kalau di wilayah mana ya, aku lupa deh. Pokoknya antara Jabodetabek itu udah ada puskesmas yang bisa pakai BPJS kalau misal ada pasien yang mau kontrol atau mau ke psikolog kayak gitu Kak. Oke, kalau misalnya materi kalian masih kosong, masih bingung, mungkin masukin materi ke yang ini dulu aja. Terus ini kan kalian udah bahas satu materi dan menurut aku ini bisa dipisah gitu, bisa di breakout. Jadi kayak tadi kan kalian unjukin tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu juga bisa dimasukin sebagai konten. Terus support system itu apa sih gitu. Itu juga bisa dijadiin konten. Sama eh, masalah yang mengganggu aktivitas gitu loh. Itu juga bisa dimasukin konten. Nah, setelah itu baru di seeking for help-nya apa gitu. Nah, yang orang-orang nggak tahu BPJS gratis gitu. Menurut kalian gimana? Bisa banget sih Kak, soalnya kan kemarin bisa biar masih linear sama yang kita bahas tentang mental health problem di konten sebelumnya. Iya, paling gitu aja sih. Oh iya, aku sebenarnya ada mau nyaranin kalian misalnya kalian uh, ada waktu luang. Jadi ada program intern dan ini bagus banget. Kalau kalian ada waktu luang sih. Gimana Kak? Program intern apa? Jadi dari ini apa yayasan plan internasional gitu. Jadi dia udah bekerja sama Google Google Org. Jadi dia ada apa ya namanya ngasih pelatihan soft skill